Oke, selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu pindah panas. Baik, hari ini saya akan mereview jurnal dengan judul Hantaran Kalor Konduksi, Konveksi, Radiasi dan Pengaruh Kalor Terhadap Benda. Saya sendiri Jeremia Tarigan dengan NIM 52024220004. Mahasiswa Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan. Yang pertama itu judulnya, yaitu karakteristik perpindahan panas pada pipa penukar kalor selongsong aliran searah vertikal. Dalam artikelnya itu latar belakangnya adalah alat ukur penukar kalor atau sering disebut APK adalah suatu alat untuk memindahkan panas dari suatu fluida ke fluida yang lain karena adanya perbedaan temperatur. Alat tersebut dapat terjadi pertukaran dan pengendalian panas dengan menaikkan dan menurunkan temperatur zat dan jalan memindahkan zat bertemperatur rendah. Industri berkaitan dengan pemrosesan selalu menggunakan APK, misalnya kondensor dan evaporator. Nah, tujuan penelitian kali ini adalah untuk mengetahui panas yang diserap dan dilepaskan oleh APK, dan untuk mengetahui pengaruh penambahan laju aliran udara terhadap efektivitas APK. Dasar teorinya itu, yang pertama itu dasar perpindahan kalor. Perpindahan kalor dari suatu zat ke zat lain dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik penyerapan atau pelepasan kalor untuk mencapai dan mempertahankan keadaan yang dibutuhkan dalam proses yang sedang berlangsung. Mekanisme perpindahan panas dapat terjadi dengan 3 cara, yaitu yang pertama konduksi. Seperti yang kita tahu, konduksi itu adalah perpindahan panas yang mengalir dari daerah bertemperatur tinggi ke daerah yang bertemperatur rendah dalam satu medium, baik itu padat, cair, maupun gas. Dalam aliran panas konduksi, perpindahan energi terjadi karena interaksi molekul secara langsung tanpa adanya perpindahan molekul yang cukup luas. Yang kedua itu konveksi atau kebalikan dari konduksi, yaitu perpindahan energi dari suatu permukaan yang temperaturnya di atas temperatur sekitarnya dari angkutan energi karena terjadinya dalam arah gradien temperatur sebagai akibat gerakan massa partikel-partikel zat yang mengalir. Selanjutnya radiasi, yaitu proses perpindahan panas mengalir dari benda yang bertemperatur tinggi ke benda bertemperatur lebih rendah bila benda tersebut terpisah di dalam ruang. Energi radiasi bergerak dengan kecepatan 3 kali 108 meter per detik dan gejala-gejalanya menyerupai seperti radiasi cahaya. Selanjutnya yang kedua itu analisis perpindahan panas. Perpindahan kalor yang terjadi pada penukar kalor, selongsong dan tabung sangat bergantung pada bentuk geometri dan dimensi dari tabung dan sekat atau biasa disebut wivel, serta sifat-sifat fisik fluida yang mengalir di dalam tabung dan selongsong. Neraca energi dalam proses perpindahan panas pada APK dengan memperhitungkan panas yang diserap oleh fluida dalam selongsong akan sama besar dengan panas yang dipindahkan oleh fluida dalam tabung secara konduksi melalui dinding selongsong ke udara. Laju perpindahan kalor yang diserap fluida dalam selongsong dapat dihitung dengan persamaan, yaitu Q sama dengan HU kali AO TSO dikurang TMU itu di dalam kurung atau diluankan. Selanjutnya sama dengan MU kali CPO, dan di dalam kurungnya itu TUK kurang TUM. Dalam keterangannya, HU itu adalah koefisien perpindahan panas koefisien udara.
0 itu AO itu luas penampang dinding luar tabung. Dan TSO itu temperatur dinding luar tabung. TMU itu temperatur rata-rata udara. TUM itu temperatur fluida masuk selongsong. Dan TUK temperatur fluida keluar selongsong. Dan CPU adalah panas jenis udara. Laju perpindahan kalor dilepaskan oleh fluida dalam tabung dihitung dengan persamaan demikian. Nah, rumusnya hampir sama seperti yang tadi, hanya saja di sini dia itu AO diganti AI, MA diganti MU, CPU diganti CPA. Nah, seperti keterangan tersebut, HA itu koefisien perpindahan panas koefisien air, AI itu luas penampang dinding luar tabung, dan TD itu temperatur dinding dalam tabung. TA itu temperatur rata-rata air, TIN itu temperatur air masuk, TAO itu temperatur air keluar, CPA itu panas jenis air. Dan rumus selanjutnya itu laju perpindahan kalor menyeluruh dari fluida melalui dinding-dinding tabung ke fluida dihitung dengan persamaan berikut, yaitu Q sama dengan U dikali A dikali delta AT, dengan delta TLM sama dengan benda temperatur rata-rata, logaritmik, dan Kelvin. Koefisien perpindahan panas, koefisien fluida dalam sisi tabung dapat dihitung dengan persamaan. Dengan keterangan Ka itu konduktivitas panas air, N itu ketetapannya 0,4 untuk pemanasan, dan N selanjutnya itu 0,3 untuk pendinginan. Nah, metode penelitian. Yang pertama itu tempat penelitiannya. Penelitian ini dilaksanakan di lab pusat riset jurusan mesin Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia. Alat dan bahan penelitian. Yang pertama itu seperangkat alat penukar panas tipe selongsong. Selanjutnya reservoir untuk air pendingin dan air panas. Selanjutnya pipa PVC untuk instalasi pipa air pendingin dan air panas. Selanjutnya itu pompa air dingin dan air panas. Lalu regulator listrik untuk menstabilkan tegangan dan arus pemanas air. Selanjutnya elemen pemanas air, yaitu volumeter untuk mengukur debit air dingin dan air panas, yaitu termokopel digital untuk mengukur suhu air pendingin dan air panas yang masuk dan keluar dari APK. Selanjutnya katup pengatur debit aliran, dan selanjutnya itu kompresor. Selanjutnya kita ke masuk bahan. Yang pertama itu air dingin yang mengalir dalam selongsong. Selanjutnya itu air panas yang mengalir dalam pipa-pipa. Selanjutnya itu injeksi udara dari kompresor. Lalu kita masuk ke prosedur penelitian. Yang pertama itu mengalirkan air panas dari skala volumeter atau LPM. Yang kedua, mengalirkan air pendingin air pada skala volumeter 2 LPM. Yang ketiga itu mengalirkan udara dengan kompresor. Yang keempat, penambahan debit udara dimulai dari 5,5 LPM dengan mengatur katup masuk pada volumeter. Yang kelima itu mengulangi prosedur 3 untuk debit air panas pada LPM dan 3 LPM. Yang keenam itu pengambilan dapat dilakukan. Selanjutnya hasil dari pembahasan. Di sini hasil dan pembahasannya itu yang pertama, panas yang diserap air dingin. Kurva besarnya kalor diserap oleh air pendingin pada alat penukar kalor atau APK terhadap laju aliran massa udara seperti yang terlihat pada gambar. Nah, gambarnya itu tidak saya masukkan karena tidak bisa dikopi dari jurnalnya. Yang ketiga itu selanjutnya kurva tersebut menggambarkan bahwa pada laju aliran udara rendah
besarnya kalor yang diserap kecenderungan konstan. Kemudian secara perlahan-lahan besaran-besaran tersebut menunjukkan bahwa panas yang dikandung air panas dikonduksikan melalui pipa tidak dapat memberikan perubahan temperatur air pendingin yang signifikan walaupun laju aliran udara meningkat. Selanjutnya itu panas yang dilepaskan APK. Kurva yang dilepaskan air panas melalui permukaan pipa secara konduksi terhadap laju aliran massa udara diperlihatkan pada gambar tersebut. Aliran udara rendah menggambarkan suatu kurva yang memberikan karakteristik perpindahan panas, yaitu besarnya energi panas yang dilepaskan oleh air panas kecenderungan konstan walaupun laju aliran udara ditingkatkan. Pada kondisi tersebut potensial penggerak aliran panas yang menyebabkan L per AP setara dengan tahanan thermal atau thermal resistance, dan besarnya tidak berubah terhadap penambahan laju aliran udara, sehingga perbedaan temperatur juga tidak berubah signifikan. Kondisi tersebut akan mempengaruhi rambatan panas konduksi. Tetapi pada laju aliran udara sebesar 0,5 kg per sekon dan friksi hampa di dalam aliran meningkat dapat mengurangi besarnya panas konduksi yang merambat ke permukaan pipa. Selanjutnya itu efektivitas alat penukar kalor. Efektivitas dapat dinyatakan dengan perbandingan panas minimum terhadap laju pertukaran panas maksimum yang mungkin terjadi pada APK. Nilai efektivitas adalah suatu parameter untuk mengklasifikasi unjuk kerja atau performance suatu alat penukar panas. Bila APK berfungsi baik akan memberikan nilai efektivitas yang tinggi, berarti proses perpindahan panas berlangsung baik. Perhitungan efektivitas alat penukar kalor yang dikurvakan. Hasil perhitungan dapat diuraikan bahwa laju aliran udara sebesar 0,11 kg per sekon sampai 0,8 kg per sekon dengan debit aliran air panas sebesar 1 LP, maka aktivitas APK adalah 0,765. Namun, pertambahan debit aliran air panas sebesar 2 LPM diperoleh nilai efektivitas APK mengalami penurunan dengan nilai aktivitas APK sebesar 0,59. Selanjutnya pada debit aliran air panas 3 LPM diperoleh efektivitas APK sebesar 0,47. Maka kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa penambahan debit udara ke dalam air panas dapat menurunkan penerapan panas, dan teridentifikasi pula bahwa kondisi tersebut menunjukkan unjuk kerja APK menurun, terutama terbentuknya lapisan film pada permukaan pipa. Nah, selanjutnya itu kita bahas kekurangan jurnal. Kekurangan jurnal kali ini adalah penulisan kata yang tidak baku dan kurang huruf di beberapa kata. Selanjutnya itu banyak kata-kata yang tidak dimengerti orang umum. Kelebihan jurnal itu data jurnal cukup lengkap, penelitian dilakukan secara langsung, referensi yang cukup jelas dan banyak. Referensi jurnal Muhammad. Selanjutnya hasil dari pembahasan. Di sini hasil dan pembahasannya itu yang pertama, panas yang diserap air dingin. Kurva besarnya kalor diserap oleh air pendingin pada alat penukar kalor atau APK terhadap laju aliran massa udara seperti yang terlihat pada gambar. Nah, gambarnya itu tidak saya masukkan karena tidak bisa dikopi dari jurnalnya. Yang ketiga itu selanjutnya